Yesus Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kisya dan Kak Desi. Yeay. Wah, apa kabar teman-teman? Baik Kak Kesya. Kak Desi apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kak Desi semangat banget. Iya Coba dong. sekali lagi Kak sama-sama. Apa kabarnya teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, kira-kira teman-teman udah siap belum nih Kak? Sudah dong Kak. Oke deh, kalau gitu kita mau mulai dalam doa ya. Iya, Kak Kesya yang akan pimpin kita dalam doa ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Tuhan berkati kami dan kami mau siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yang semangat teman-teman. Yang semangat. Oke. Teman-teman, kita mendengar pujian ini bersama-sama ya. I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Yang pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Teman-teman pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hati kami terbuka terhadap firman-Mu, dan kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami, bertumbuh dan terus berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan berbicara pada minggu ini mengenai Yesus membersihkan bait Allah.
Dan itu terambil di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 16 dan Markus 11 ayat 15 sampai 17. Nah, masih ingatkah adik-adik tentang cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu malam? Waktu itu Allah menyuruh bangsa Israel menaruh darah di ambang pintu rumah mereka. Tujuannya agar malaikat maut tidak datang dan mengambil nyawa dari anak sulung dan binatang peliharaan mereka yang sulung. Kalau mereka mentaati firman Tuhan, maka anak sulung dan juga binatang yang lahir lebih dahulu akan selamat. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak mau taat, maka malam itu malaikat maut akan datang dan membunuh semua anak sulung dan juga binatang yang sulung di antara mereka. Ternyata bangsa Israel mentaati perintah Allah sehingga anak sulung mereka semua selamat. Sedangkan anak sulung orang Mesir mati karena mereka tidak mau mentaati firman Allah. Oleh sebab itu, Allah meminta agar setiap setahun sekali bangsa Israel merayakan hari penyelamatan mereka yang disebut Hari Paskah. Nah, pada saat zaman Yesus, pada waktu itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak merayakan Paskah. Yesus mengajak Petrus, Andreas, Filipus, Nathanael untuk segera bersiap-siap karena hari itu mereka akan merayakan Paskah di Bait Allah, Yerusalem. Teman-teman, Bait Allah merupakan tempat di mana para imam mengajarkan tentang cerita perjanjian lama. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka, bangsa Israel, dari Mesir, tempat di mana mereka menderita. Mereka dibawa melewati padang belantara menuju tanah perjanjian. Mereka juga diajar bahwa Mesias, yaitu Juru Selamat, akan datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, agar manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri menyadari bahwa dialah yang akan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi keampunan dosa manusia. Yohanes Pembaptis juga pernah berkata waktu Yesus datang kepadanya untuk diminta untuk dibaptis, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia." Tapi para imam dan ahli Taurat tidak mengerti siapa sebenarnya Yesus yang sedang datang untuk menjadi juru selamat mereka. Para ahli Taurat dan imam hanya melakukan ibadah di Bait Allah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Bait Allah, ternyata halaman Bait Allah sudah ramai dan ribut penuh dengan orang-orang. Lalu salah seorang murid Yesus berkata, "Bagaimana orang bisa beribadah kepada Tuhan dengan suasana yang ramai dan berisik seperti ini?" Lalu murid yang lain menjawab, "Benar sekali. Bagaimana kita beribadah dengan hikmat, dengan tenang, kalau di halaman Bait Allah dipenuhi dengan orang-orang yang berjualan dan juga binatang-binatang yang diperjualbelikan seperti ini?" Bayangkan saja. Adik-adik bisakah menirukan suara kambing yang mengembek dan suara sapi, lembu ya yang melengu-lengu, belum lagi orang-orang yang menukar-nukar uang mereka, sehingga keributan yang luar biasa terjadi di halaman Bait Allah. Orang-orang datang dari berbagai penjuru Yehuda untuk melakukan ibadah Paskah sambil mempersembahkan korban bakaran.
Mereka rela berjalan berkilo-kilometer jauh di jalan yang berbatu-batu dan berdebu untuk tiba di Bait Allah di Yerusalem. Karena itu, para imam dan ahli Taurat sengaja menyediakan binatang-binatang untuk dibeli oleh orang-orang yang berdatangan dari luar kota Yerusalem. Tujuannya untuk memudahkan orang-orang tersebut untuk mengadakan korban bakaran pada perayaan Paskah. Orang-orang yang dari luar kota Yerusalem yang datang dari jauh dapat juga menukarkan mata uang mereka dengan mata uang yang hanya digunakan di Bait Allah. Sehingga disediakan juga meja untuk menukar uang. Nah, adik-adik, dari penukaran uang tersebut, mereka juga mengambil keuntungan dari para pedagang itu. Dapat dibayangkan kesibukan terjadi di halaman Bait Allah. Semua orang jadi sibuk, hiruk-pikuk, dan berteriak-teriak menjajakan dagangan mereka, yaitu binatang-binatang dan juga menjajakan uang yang akan mereka perlu untuk dimasukkan dalam peti persembahan di Bait Allah. Para imam dan para ahli Taurat dan orang-orang bisnis waktu itu hanya memikirkan keuntungan berupa uang yang bisa mereka terima. Yesus melihat apa yang sedang dikerjakan orang banyak itu di halaman Bait Allah. Hati Yesus begitu sedih melihat perilaku orang banyak di halaman Bait Allah tersebut. Lalu Yesus berdiri dan berbicara dengan suara yang lantang. Apa yang kalian lakukan di sini saat ini? Ini adalah Bait Allah di mana Allah berdiam dan Allah mau bertemu dengan umatnya dalam peribadatan di Bait Allah ini. Rumah ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Mengapa kalian menjadikannya sebagai tempat berjualan? Wah, Yesus marah sekali. Kemudian Yesus membuat cambuk dari tali, lalu Yesus mengusir semua penjual kambing, domba, dan ternak mereka. Juga Yesus membalikkan meja-meja penukar uang beserta uang-uang yang ada di atas meja tersebut. Ketika pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, adik-adik, sebenarnya pelajaran apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan dari cerita ini? Apakah berarti kita tidak boleh berjualan di lingkungan gereja? Apakah itu berarti kita tidak boleh membuat gereja kita kotor? Kita tidak boleh berisik ketika beribadah. Bagaimana menurut adik-adik? Allah Bapa di surga sangat senang jika kita bisa menjaga kebersihan dan ketertiban di gereja kita. Nah, demikian juga adik-adik harus menghormati rumah ibadah yang dipakai untuk menyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa. Jangan sampai rumah ini dikotori dengan kertas-kertas bekas permen, atau sampah dari snack, atau kue yang berserakan di lantai. Ya, ingat adik-adik, kita harus menjaga kebersihan lingkungan gereja kita ya. Adik-adik setuju? Dan ada satu pelajaran lagi dari cerita firman Tuhan ini, yaitu kita menyadari bahwa hidup kita juga adalah Bait Allah yang kudus. Hidup kita dilihat oleh banyak orang loh. Kita harus menjaga perilaku atau sikap kita.
Jangan sampai hidup kita menjadi penghalang untuk orang lain datang kepada Yesus. Contohnya, jika ada teman yang mendengar tentang Tuhan Yesus itu baik, penuh kasih, suka menolong, tetapi ketika ia melihat hidup adik-adik yang pelit, suka membuli, ngomongnya kasar, ya, itu membuat teman adik-adik menjadi tidak senang dan mereka akhirnya meragukan dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Aduh, sedih kan? Nah, adik-adik, hidup kita harus menjadi berkat bagi teman-teman kita, supaya ketika orang lain melihat hidup kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Adik-adik mau menjadi berkat? Kakak percaya adik-adik mau menjadi berkat dimanapun kalian berada. Nah, pada pagi hari ini ayat hafalan kita terambil dari Markus 11 ayat 17b yang berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sekali lagi, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Markus 11 ayat 17b. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya teman-teman, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus, maka kita pun mau sama-sama mengucapkan happy birthday kepada semua teman-teman yang merayakan ulang tahun di bulan ini ya. Happy birthday to Carlo. Happy birthday to Jaden. Happy birthday to Kaito. Happy birthday to Shaina. And wish you all the best. And God bless you all. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati rumah Tuhan, di mana hadirat-Mu dan kehadiran Tuhan ada di dalamnya. Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada, agar ketika orang lain melihat kami, mereka melihat Kristus di dalam kami, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena mereka melihat perilaku kami yang memancarkan pribadi Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga membawa teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini, agar Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, Tuhan memberikan kepintaran di dalam studi mereka, dan Tuhan membuat mereka berhasil, dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Hai teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Oh pastinya. Nah, teman-teman pasti belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan. Kak Vita hari ini belajar bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kudus loh teman-teman. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai perilaku hidup kita bisa menghalangi orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Gitu ya, teman-teman harus terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke? Oke, nah sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya.
Shalom teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita hari ini kita akan menyusun ayat hafalan. Oke teman-teman, silahkan perhatikan dengan baik. Nah, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman, gimana? Mudah kan? Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakannya segera kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week.